Ada yang bertanya barangkali? Baik, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Salam wabarakatuh. Baik. Boleh ceritakan Ustadz bagaimana kisah diturunkan surat An-Nas? Ya, baik. Bagaimana kisah diturunkan surah An-Nas? Surah ini menyatu nanti dengan surah ke-113. Karena itu sering disebut dengan surah Al-Mu'awwadzatain. Dua surah yang diturunkan oleh Allah untuk meminta perlindungan dari gangguan-gangguan di sekitaran kita. Untuk surah ke-113 Al-Falaq terkait dengan gangguan-gangguan magic yang mungkin datang di waktu-waktu tertentu. Karena itu disebut dengan falak, suasana menjelang subuh. Untuk An-Nas terkait dengan gangguan-gangguan yang datang di sekitaran manusia. Ya boleh jadi gangguan itu datang dari orang-orang dekat ataupun jauh, orang-orang yang punya pandangan yang tidak baik terhadap kehidupan kita. Maka di zaman Nabi, Nabi mendapati keduanya. Ada orang yang ingin menyakiti Nabi, tak mampu langsung menyakiti maka menggunakan magic. Ada kisah kemudian Nabi pernah berusaha untuk disihir. Ya, datang mereka melalui buhul-buhul. Maka turunlah Quran surah ke-113 itu. Ada lagi sosok yang lain tak datang membawa magic tapi datang membawa senjata-senjata, hujatan-hujatan, fitnah-fitnah, bahkan tidak sedikit dengan kekerasan fisik. Maka orang-orang ini ketika bergaul dengan Nabi dengan pergaulan yang tidak baik, datanglah mereka, turun kemudian surah yang selanjutnya dimintakan Nabi berlindung kepada Allah supaya dijaga Nabi oleh Allah dari gangguan-gangguan mereka. Maka turunlah surah An-Nas ini. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Perhatikan, intinya dibagi dua bagian. Yang pertama kata Allah minta perlindungan kepada Allah. Ingat saya berikan satu rahasia dalam tafsirnya. Ini antara kita saja. Jika tidak disebutkan dalam Al-Quran kapan kejadiannya dan siapa yang mengalami atau pelakunya, maka ini menunjukkan kejadian itu akan berlangsung lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Saya mau tanya, di masa sekarang ada orang-orang yang suka menyakiti? Ada orang yang suka memfitnah? Ada orang yang suka mengganggu? Ada kan? Maka biasakanlah baca surah itu supaya Allah melindungi kita supaya seperti Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, baca. Yang kedua, siapa sumber dari yang menggerakkan orang-orang itu? Kata Allah, sumbernya kembali kepada bisikan setan. Ada orang-orang yang kemudian berbuat jahat. Maaf di bisnis kadang-kadang ada persaingan. Kalau tidak menyingkirkan, menyungkurkan. Kata Allah, orang-orang yang sedang berbuat buruk itu sedang dibisikkan oleh setan. Maka bagian terakhirnya minta kita kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan-godaan setan. Ya, paham sampai sini? Wallahu ta'ala a'lam bishawab.